Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nadila Nur Hanifa dengan NPM 2363034001 dari kelas C Pendidikan Geografi 2023. Masih ingatkah dengan tempat liburan yang paling berkesan? Coba pikirin dan bayangin lagi keindahannya. Kalau itu gunung, lihatlah gunung itu bisa tinggi sampai menembus awan. Jika itu pantai, ingat lagi deburan ombak halus yang waktu itu kalian rasakan. Tapi dari awal, kenapa sih gunung bisa besar dan tinggi menjulang? Kenapa pantai harus pisahin lautan dan kita jadi jauh dari seberang? Pikiran-pikiran inilah yang akan membuat kita bertanya-tanya tentang bumi yang kita pijak. Dan dari sana, masuk ke ilmu yang mengungkap itu semua. Selamat datang di geografi. Apa sih ilmu geografi itu? Geografi merupakan ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Dalam ilmu geografi terdapat ilmu filsafat geografi yang memikirkan hakikat suatu ilmu keseluruhan, termasuk sampul dan sifat kajiannya, serta sebagai landasan atau pedoman untuk menentukan langkah dalam mencapai suatu tujuan. Cabang ilmu filsafat geografi terbagi menjadi 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi geografi berasal dari bahasa Yunani, kata ontos yang berarti berada dan kata logos yang artinya sebuah ilmu. Jadi, ontologi merupakan ilmu tentang hakikat fenomena geografi untuk membantu dalam memahami fenomena geografi dan memberikan pandangan yang lebih luas tentang fenomena tersebut. Epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi, epistemologi adalah ilmu yang mempertanyakan tentang bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, dan bagaimana kita membedakan dengan yang lain. Dan yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti bermanfaat dan logos yang berarti ilmu atau teori. Aksiologi merupakan ilmu yang membantu memahami manfaat dari pengetahuan tentang fenomena geografi dan memberikan pandangan yang luas tentang fenomena tersebut. Contoh dari aksiologi, yang pertama ada subjektivisme. Pada waktu itu, seorang geograf ingin menjadikan suatu wilayah tertentu untuk dijadikan sebagai permukiman warga. Maka, terlebih dahulu ia harus mengkaji tentang jenis tanah, kondisi air, morfologi, aksesibilitas, kondisi sosial pada suatu wilayah tersebut. Yang kedua ada hasil percobaan pengukuran yang bersifat empiris. Pada waktu itu, seorang geograf melihat letak geografis Indonesia untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat kerawanan bencana alam yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya ada kondisi wilayah Indonesia. Dari SD kita sudah diajarkan kalau Indonesia itu luasnya dari Sabang sampai Merauke. Gede banget bukan? Di gambar peta aja nggak cukup bikin kita tahu sebenarnya seberapa luas sih negara kita ini. Karena sebenarnya Indonesia itu jauh lebih luas dari yang kita kira. Oke, sebenarnya seberapa luas sih Indonesia itu? Kalau ngomongin luas, mungkin yang kebayang cuman luas seluruh daratan Indonesia. Ya, kita emang masuk ranking negara terluas di dunia. Tapi nggak hanya itu, selama ini kita ketipu juga sama peta. Negara kita ini ternyata kelihatannya kecil. Tapi kalau panjang Indonesia dari ujung ke ujung dibandingin panjang daratannya itu, bahkan hampir nutupi satu benua Eropa. Indonesia juga masuk 5 besar negara dengan pulau terbanyak. Jumlahnya bahkan baru disepakatin tahun lalu. Dan bukan cuma ukurannya, ada satu lagi yang bikin negara ini jauh lebih raksasa daripada yang kita kira. Apakah itu? Jawabannya karena orang Indonesia itu banyak yang gak ngira-ngira. Orang di Pulau Jawa aja jumlahnya itu lebih banyak dari negara terbesar di dunia yang luasnya ratusan kali lebih luas dari Pulau Jawa.
Indonesia juga memiliki letak geologis yang sangat unik, yaitu terletak pada pertemuan lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Karena letak geologisnya itu, Indonesia memiliki rempah-rempah yang melimpah, serta sumber daya alam yang mencukupi, sehingga itu membuat daya tarik tersendiri bagi bangsa Eropa untuk menjajah Indonesia seperti negara Belanda dan negara Portugis. Selama berabad-abad lamanya Indonesia dijajah oleh Belanda dan Indonesia hanya berhasil mengerahkan seluruh pasukannya yang hanya bermodalkan bambu runcing, dan dengan takdir Allah Indonesia berhasil merdeka pada tanggal 17 Agustus di tahun 1945. Kondisi multi ekosistem Indonesia ditandai dengan beragamnya ekosistem, antara lain hutan hujan, sabana, pegunungan, dan wilayah pesisir. Keanekaragaman hayati negara ini terlihat jelas pada hutan hujan tropisnya yang merupakan rumah bagi beragam flora dan fauna di Indonesia. Kondisi multikultural di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor geografis, budaya, dan iklim yang beragam. Bangsa ini terkenal dengan keanekaragaman budayanya yang kaya, mencakup berbagai suku, bahasa, dan agama. Multikulturalisme ini merupakan ciri khas Indonesia yang unik dan kompleks. Indonesia, negara tercinta ini memang selalu punya banyak masalah. Dijajah ratusan tahun, pejabat-pejabat yang makanan favoritnya uang suap, dan tentu saja pendidikan yang bikin kita konsisten masuk 10 besar dunia dalam kemampuan baca, hitung, dan sains, tapi dari bawah. Tetapi ada masalah besar utama pada kondisi di Indonesia, yaitu kelaparan, kemiskinan, kekurangan air bersih, akses pendidikan yang kurang, ketimpangan ekonomi, serta perubahan iklim di Indonesia. Selanjutnya, ada peran geografi dalam mengatasi masalah di Indonesia. Mitigasi bencana dalam geografi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tujuan mitigasi untuk meminimalisir resiko bencana yang terjadi di Indonesia. Siklus mitigasi pada saat bencana untuk meminimalisir korban jiwa, pada saat bencana untuk mengevakuasi dan menyelamatkan korban, dan pada pasca bencana untuk pemulihan aspek kehidupan masyarakat. Selanjutnya, penanganan masalah kependudukan. Yang pertama dengan program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Yang ketiga, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Yang keempat, peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Indonesia menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang memerlukan perhatian serius untuk penanganan dan perbaikan. Beberapa masalahnya diantara penggunaan plastik yang sudah merajalela di lingkungan masyarakat, yang sudah menjadi tradisi sehari-hari membuang sampah sembarangan sehingga sampah plastik tersebut berceceran di mana-mana dan dapat mengakibatkan banjir pada aliran sungai. Kondisi polusi di Indonesia juga kian hari kian memburuk disebabkan oleh limbah pabrik atau asap kendaraan bermotor. Puncak polusi udara di Indonesia yaitu ada di Jakarta. Bagaimana upaya perbaikan lingkungan tersebut? Upaya perbaikan lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan cara menanam hutan kembali seperti reboisasi, rehabilitas lahan, serta dengan menjaga flora dan fauna yang ada di Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam. Geografi memegang peranan penting dalam pemanfaatan sumber daya alam. Ahli geografi mempelajari kondisi fisik dan sosial bumi yang mempengaruhi distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam. Mereka menganalisis sumber daya alam dan ketersediaannya
yang dapat membantu mengidentifikasi wilayah potensial untuk ekstraksi sumber daya alam. Selain itu, ahli geografi mengelola dan menganalisis data terkait sumber daya alam, seperti hutan yang dapat membantu dalam memantau sumber daya alam. Penanganan kemiskinan. Geografi mengatasi kemiskinan melalui penargetan geografis dan pemanfaatan sistem informasi geografis. Bagaimana cara mengatasi kemiskinan di Indonesia? Di Indonesia, terdapat berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, penyediaan kebutuhan pokok; yang kedua, pengembangan sistem jaminan sosial; yang ketiga, tunjangan kepada masyarakat yang kurang mampu. Pada perluasan KK, geografi memainkan peran penting dalam perluasan kebijakan keluarga berencana atau KB. Faktor geografis seperti aksesibilitas, distribusi penduduk, dan struktur sosial dapat mempengaruhi efektivitas program kerja keluarga berencana. Daerah dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan reproduksi mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda untuk memastikan penyebaran informasi dan layanan KB yang merata di Indonesia dan wilayah-wilayah tertentu. Selanjutnya, ada perbedaan dan persamaan wilayah di Indonesia. Mengapa ada persamaan dan perbedaan kewilayahan? Karena persamaan dan perbedaan kewilayahan disebabkan oleh gejala geosfer yang tersebar yang menyebabkan variasi fisik dan non-fisik antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Wilayah formal mengelompokkan wilayah berdasarkan keseragaman kondisi non-fisik, sementara wilayah fungsional terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara dua atau lebih wilayah di Indonesia. Proses interrelasi keruangan. Terdapat beberapa faktor dalam proses interrelasi keruangan. Yang pertama ada faktor fisik. Contoh dari faktor fisik adalah kelembaban suhu, penggunaan tanah, infrastruktur teknologi, dan perubahan iklim. Yang kedua, ada faktor manusia. Dalam proses interrelasi keruangan, melibatkan peran dan dampak manusia terhadap lingkungan dan gejala-gejala dalam suatu wilayah. Berikut beberapa contoh faktor manusia yang mempengaruhi interrelasi keruangan. Yang pertama, ada populasi. Yang kedua, ada kelebihan dan keterampilan. Yang ketiga, ada sikap dan perilaku. Yang keempat, ada kesejahteraan. Faktor yang terakhir ada faktor fisik dengan manusia. Dalam proses interrelasi keruangan mengacu pada hubungan antara unsur fisik dan unsur manusia dalam konteks geografi. Faktor fisik seperti manusia dan lingkungan fisiknya tidak boleh diabaikan. Beberapa contoh faktor fisik dengan manusia dalam proses interrelasi ruang meliputi penggunaan lahan, evaluasi dampak sumber daya alam, dan perubahan lingkungan. Dengan memahami faktor fisik, faktor manusia, serta faktor fisik dengan manusia, kita dapat mengungkapkan bahwa hubungan antara fenomena geografi dan mengembangkan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi di Indonesia. Persamaan karakteristik wilayah. Karakteristik persamaan wilayah dalam proses keruangan melibatkan kesamaan dan perbedaan antara wilayah yang mempengaruhi interaksi antara mereka. Perbedaan karakteristik wilayah dalam proses interrelasi ruang, perbedaan karakteristik wilayah yang mempengaruhi interrelasi antar ruang antara lain, kepadatan penduduk, fungsi ruang, tingkat pembangunan, serta aksesibilitas. Persamaan kewilayahan. Persamaan kewilayahan merujuk pada kesamaan karakteristik, sifat, atau ciri khas antara beberapa wilayah atau daerah. Berikut beberapa persamaan kewilayahan. Wilayah formal. Wilayah formal merupakan wilayah yang dicampuri berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu, sedangkan wilayah fungsional
adalah wilayah yang saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup di setiap wilayah. Perbedaan kewilayahan. Perbedaan kewilayahan dalam konteks geografi melibatkan perbedaan antara pendekatan keruangan dengan pendekatan ekologi dan pendekatan kewilayahan. Berikut adalah perbedaan utama antara pendekatan ketiga ini. Pendekatan keruangan atau disebut pendekatan spasial, fokus pada distribusi fenomena geografis dalam ruang ini melibatkan menganalisis gejala-gejala atau fenomena geografis berdasarkan ruang. Pendekatan ekologi fokus pada interaksi antar organisme hidup dan lingkungannya. Sedangkan pendekatan kewilayahan merupakan kombinasi antara pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Ini melibatkan analisis fenomena lebih dari satu wilayah. Materi yang terakhir adalah prinsip-prinsip geografi. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip geografi? Prinsip geografi adalah landasan dalam menjelaskan suatu gejala atau fenomena yang terjadi serta menganalisis berbagai fenomena seperti atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer yang ada di dalam suatu wilayah. Prinsip-prinsip dalam geografi terdiri dari 4, yaitu prinsip persebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, serta prinsip korologi. Prinsip persebaran adalah prinsip yang menjelaskan bahwa fenomena geografi di bumi tidak merata, baik yang berkaitan dengan alam maupun yang berkaitan dengan manusia. Prinsip interrelasi adalah prinsip yang menjelaskan hubungan saling terkait antara gejala geografis di dalam suatu ruang, baik dalam fenomena fisik maupun fenomena sosial. Prinsip deskripsi dalam geografi adalah prinsip yang digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan sebuah fenomena geosfer. Prinsip korologi dalam geografi adalah prinsip yang menjabarkan, melihat persebaran dan hubungan sebab akibat dari fenomena yang terjadi. 10 konsep geografi. Yang pertama, lokasi. Membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi, contohnya letak geografis suatu kota atau negara. Yang kedua, ada jarak, menyatakan seberapa jauh atau sekeliling suatu objek atau tempat, contohnya jarak antara dua kota. Yang ketiga, ada keterjangkauan, mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah, contohnya kemudahan akses suatu daerah yang dipenuhi infrastruktur daerah. Yang keempat, ada pola, mengacu pada suatu susunan atau penyebaran fenomena di ruang muka bumi, contohnya pola permukiman penduduk di suatu wilayah. Yang kelima, ada morfologi, mempelajari bentuk dan struktur permukaan bumi, contohnya bermorfologi sebuah gunung. Yang keenam, ada aglomerasi, merujuk pada kumpulan atau kepadatan objek atau kegiatan di suatu wilayah, contohnya pusat dunia di pusat kota. Yang ketujuh, ada interaksi dan interdependasi, menjelaskan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya, contoh interaksi antar manusia dan sungai dalam pemanfaatan sumber daya air. Yang kedelapan, ada diferensiasi area, perbedaan antara waktu wilayah dengan wilayah lainnya. Contohnya, perbedaan karakteristik antara daerah pegunungan dan daerah pantai. Yang kesembilan, ada nilai kegunaan, mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu. Contohnya, nilai ekonomis suatu wilayah berdasarkan sumber daya alamnya. Yang kesepuluh, keterkaitan ruangan, menjelaskan hubungan antara berbagai fenomena geografis di suatu wilayah, contohnya keterkaitan antara pola permukiman, transportasi, dan aktivitas ekonomi di suatu kota.
Kesimpulan, filsafat geografi adalah kajian yang mempertimbangkan hakikat, tujuan, dan metode ilmu geografi. Hal ini meliputi konsep-konsep seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi geografi, serta hubungan geografi dengan ilmu sosial dan teknologi informasi. Filsafat geografi juga membahas paradigma pendekatan dan dinamik perkembangan ilmu geografi. Dengan memahami karakteristik dan keterkaitan fenomena geografi, konsep-konsep tersebut sangat penting dalam memahami fenomena yang terjadi di permukaan bumi. 10 konsep geografi membantu kita untuk memahami lokasi, jarak, morfologi, keterjangkauan, pola, aglomerasi, nilai kegunaan. Tujuan pertama konsep geografi adalah untuk memahami dan menjelaskan letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi yang dikenal sebagai konsep lokasi. Konsep ini membantu dalam menggambarkan penyebaran fenomena geografis dan memahami hubungan antara fenomena fisik dan manusia yang mencirikan suatu wilayah dengan corak keterpaduan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.